Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Doa saya pagi ini kiranya kita bisa menikmati segala berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Nikmatilah Hidup Ini. Firman Allah saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Bapak Ibu keluargaku, saya menilai hal yang penting, salah satu kunci yang penting untuk kita meraih kebahagiaan dalam hidup ini adalah belajar menikmati. Banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, saudara, hidupnya penuh dengan keluhan, bersungut-sungut, bahkan mungkin selalu tidak puas dengan apa yang diperoleh. Tidak hanya masalah yang dia hadapi, bahkan berkat Allah yang sudah dicurahkan pun dia tetap bersungut-sungut dan tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Sebagai contoh, saudara, ada orang yang duduk di mobil ber-AC, ya, mobilnya nyaman, mahal, full AC, sejuk, dingin, tapi ketika macet, ketika ngantri, itu saudara macet, otomatis dia langsung mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi ada orang yang naik angkot, panas, tidak ada AC, malah dia bisa tidur dengan lelap, saudara. Sama macet, sama ngantri, tapi dengan mudah dia bisa tidur dengan lelap. Bapak Ibu, saya menilai dari dua cerita ini, kuncinya adalah bukan apa yang sudah kita miliki, tetapi bagaimana respon hidup kita menikmati keadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu keluargaku, intinya bukan kitanya yang tidak bahagia, tetapi kitanya yang tidak mau belajar untuk menikmati hidup. Ya, intinya bukan berapa besar banyaknya berkat Tuhan, intinya bukan berapa nominal rupiah yang kita punya, tetapi kitanya yang tidak mau belajar untuk menikmati hidup. Seberapapun berkat Allah, seberapapun kondisi situasi yang kita miliki, kita hadapi, mari kita belajar untuk menikmati hidup ini. Bapak Ibu keluargaku, kita akan belajar pagi ini apa yang terjadi, apa yang akan terjadi bila kita mampu menikmati hidup ini seberapapun bagaimanapun kondisimu. Saudara, yang terjadi kalau kita bisa menikmati hidup ini, maka yang pertama kita akan menjadi pribadi yang bersukacita dalam segala perkara. Katakan amin. Orang yang bisa menikmati hidup ini seberapapun yang dia miliki, maka dia akan menjadi orang yang bersukacita dalam segala perkara. Dia tidak membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia tidak berambisi untuk menikmati lebih. Dia tidak serakah, tetapi dia belajar untuk menikmati segala sesuatu dan bersyukur dalam segala sesuatu. Maka hatinya meluap dengan sukacita. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita belajar menikmati hidup ini? Yang kedua, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Katakan amin, saudara. Kalau orang yang stres, kalau orang yang berpikir lebih jauh tentang segala sesuatu yang dia miliki, dia berusaha menghalalkan segala cara, apa yang terjadi, saudara? Dia tidak bisa mengucap syukur, dia mulai melakukan segala hal, akibatnya dia stres, diserang berbagai penyakit. Bukankah dalam ilmu medis ada penyakit namanya psikosomatis? Penyakit yang disebabkan karena beban pikiran, tekanan jiwa. Bapak Ibu, orang yang belajar menikmati hidup, maka dia akan sehat. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi kalau dia belajar menikmati hidup? Yang ketiga, dia akan bersemangat dalam hidupnya.
Bapak Ibu, orang yang belajar menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepadanya, dia akan cenderung memiliki semangat yang membara. Kenapa saudara? Karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan anugerahkan dan dia syukuri, disitulah dia akan terus menikmati berkat Allah. Jadi sekalipun mungkin berkatnya sedikit, dia tetap semangat, dia terus berusaha, dan pada akhirnya dia bisa menikmati apa yang dia miliki. Yang keempat saudara, orang yang selalu menikmati hidupnya, maka yang keempat, dia punya ide-ide yang cemerlang. Kenapa? Karena pikirannya tidak stres, karena pikirannya tidak didesak dalam sebuah kebutuhan, karena pikirannya betul-betul disertai Tuhan. Dia tidak depresi, tetapi dia belajar untuk berpikir jernih atas setiap masalah yang dia hadapi. Apapun yang dia miliki, dia belajar bersyukur kepada Allah. Keluargaku, renungan firman Tuhan pagi ini simpel. Nikmatilah hidup ini. Seberapapun, bagaimanapun kondisi hidupmu, nikmatilah hidup ini dan bersyukurlah. Maka Tuhan akan berkati kita dengan limpah. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.